Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Awan. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7 di subtema 1 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan SBDP di halaman 125 sampai dengan 138. Adik-adik, peristiwa heroik banyak terjadi di daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Nah, adik-adik, ini ada SBDP dahulu ya pelajarannya. Nyanyikan lagu berikut dengan nada dan tempo yang sesuai. Nah, ini lagu Maju Tak Gentar ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, ini nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru untuk menyanyikannya ya. Sekarang setelah bernyanyi, cari tahu jawaban dari pertanyaan berikut. Yang nomor 1, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Ketika menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, ini kita menjadi semangat ya adik-adik dan rasa cinta pada Indonesia semakin bertambah. Selain itu juga mengingatkan kembali jasa para pahlawan yang telah berjuang perang ya sampai titik darah penghabisan untuk negara ini. Lalu yang nomor 2, bagaimanakah nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Nadanya adalah do sama dengan bes, biramanya adalah 4/4, artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Tempo dimaksudkan untuk menyatakan irama cepat atau lambatnya sebuah lagu ya. Nah, tempo lagu Maju Tak Gentar adalah marsia atau seperti orang berbaris ya. Kemudian nomor 3, apakah lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Jelaskan. Nah, lagu ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat untuk membela tanah air. Lagu ini juga menggambarkan keberanian rakyat dengan perlengkapan yang seadanya melawan Belanda yang bersenjatakan lengkap dan modern. Tapi dengan jiwa semangat, lagu ini mampu membangkitkan perjuang di garis depan. Nah, adik-adik, kemudian berikutnya ada gerak tari ya. Nanti dipraktekkan sesuai arahan Bapak Ibu Guru ya. Nah, berikutnya ada bacaan lagi judulnya Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Ini boleh adik-adik baca dahulu. Nih ya, ada Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, kemudian berikutnya yang akan kita bahas bersama-sama adalah bagian ini. Cari tahu jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1, mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Karena banyak pihak asing yang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia. Lalu pihak-pihak asing tersebut antara lain adalah sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Berikutnya, apa yang dimaksud perjuangan fisik dan diplomasi? Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Kemudian perjuangan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Yang ketiga, apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya berawal dari tewasnya Jenderal Malabi. Yang keempat, apa isi perjanjian Roem-Royen? Nah, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, kemudian menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, kemudian akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar atau KMB. Yang kelima, apa yang dimaksud agresi militer Belanda, kapan terjadinya? Nah, serangan yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia, agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947, agresi militer Belanda 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, berikutnya pahami bacaan yang tadi ya, lalu tuliskan informasi penting ke dalam kolom berikut ini. Nah, Karina sudah buat di sebelah kanan. Yang pertama adalah bentuk perjuangan fisik dan yang sebelah kanan bentuk perjuangan diplomasi. Yang pertama bentuk perjuangan fisik adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Lalu berikutnya ada di Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946.
Medan area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945, lalu serangan umum 1 Maret 1948 di Yogyakarta. Berikutnya yang diplomasi adalah Perjanjian Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Lalu Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Lalu Perjanjian Roem-Royen pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Penanda tangan Perjanjian Roem-Royen adalah tanggal 7 Mei 1949. Nah, yang berikutnya, ini masih ada bacaan sedikit ya adik-adik ya. Boleh dibaca kembali. Kemudian sekarang kita akan melakukan percobaan ya, yaitu ada kompor spiritus, panci tertutup, dudukan pembakar, dan air secukupnya. Jadi nanti kita akan menuangkan air ke dalam panci, lalu siapkan kompor spiritus, dudukan kemudian dinyalakan. Kemudian panaskan air dalam panci tanpa tutup ya di atas kompor spiritus. Beri tanda tinggi permukaan air pada dinding pancinya. Lalu tunggu beberapa saat sampai terlihat ada sesuatu yang keluar dari permukaan air bergerak melayang ke udara. Setelah beberapa saat, tutuplah panci rapat-rapat, lalu bukalah tutup panci dengan hati-hati. Lihatlah dan perhatikan sesuatu yang terdapat pada tutup panci. Lalu panaskan air dalam panci tanpa tutup lagi, kemudian bandingkan jumlah air dalam panci dengan jumlah air pada waktu awal sebelum dipanaskan. Ya, dilihat dari tanda tinggi permukaan pada dinding panci. Sekarang ceritakan pengalamanmu dalam bekerja sama saat melakukan percobaan. Nah, kita lihat sebelah kanan ya. Yang pertama, ketika kamu menuangkan air ke dalam panci, benda berwujud apakah air itu? Air berwujud benda cair. Yang kedua, bagaimanakah suhu air sebelum dipanaskan dengan kompor spiritus? Nah, suhunya rendah atau dingin. Yang ketiga, apa yang sedang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus? Suhu air akan naik atau bertambah panas. Yang keempat, setelah beberapa saat di atas kompor spiritus, apakah yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci? Berwujud apakah benda itu? Nah, yang tampak adalah uap air ya, uap berwujud benda gas. Yang kelima, setelah ditutup dengan tutup kering, kemudian tutup dibuka, apa yang tampak pada permukaan tutup itu? Nah, tetes air yang menempel di tutup panci. Lalu yang keenam, dari manakah asal air yang ada di tutup panci itu? Air pada tutup panci berasal dari air yang menguap. Lalu nomor 7, setelah air dipanaskan beberapa saat, bertambah atau berkurangkah air dalam panci? Jika berkurang, kemanakah air itu hilang? Nah, air dalam panci menjadi berkurang ya. Mereka hilang karena sebagian airnya menguap tadi ya. Lalu kesimpulannya, yaitu kegiatan yang telah kamu lakukan menunjukkan dengan penguapan air akan merubah wujud menjadi uap. Ya. Kemudian ada percobaan kedua dengan sapu tangan, air dalam mangkuk. Lalu ini seperti ini contohnya ya langkahnya, menyiapkan air dan bahan, menyelupkan sapu tangan ke dalam air, menjemur di bawah sinar matahari yang terik, lalu mengamati sapu tangannya. Nah, kita akan mengisi titik-titik di sini. Sapu tangan basah karena mengandung air. Ya, nih isinya Kak Rina buat di sini. Ya, karena air. Kemudian saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi uap air. Nah, ini yang titik-titiknya Karina garis bawahi. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah. Kemudian setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan pada penguapan terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.